mulai masuk, sebentar ya. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran tamu di MSIB Bisa AI Academy dan juga live di Tampil. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai microservice dengan Python Flash ya. Jadi sedikit mengenai pembelajaran tamu kita malam hari ini. Jadi kita akan membuat suatu microservice ya. Apa itu microservice nanti akan dijelaskan. Suatu microservice sederhana ya, bukan yang mungkin bukan yang advance ya. Kita coba yang sederhana dengan menggunakan salah satu framework yang ada di Python, yaitu Python Flash ya. Jadi Flash ini salah satu framework untuk pembuatan aplikasi web dan umumnya juga banyak digunakan untuk back-end. Jadi tujuannya nanti adalah kita bisa membangun microservice di server-server yang berbeda. Oke, hari ini ada beberapa tools ya, dan modelnya adalah praktek ya. Jadi hari ini kita buat suatu program. Jadi dipersilakan untuk menginstal beberapa tools di lokal PC. Yang pertama adalah Anaconda. Saya chat aja ya di public chat. Install tools-nya adalah yang pertama Anaconda. Anaconda nanti bisa di-install melalui link berikut. Yang kedua adalah XAMPP. XAMPP bisa sebenarnya kita perlu MySQL-nya saja. Ya. Oke, bisa diinstal di sini. Kemudian ya hanya dua tools ini aja. Jadi silakan bisa diinstal Anaconda dan juga XAMPP. Bagi yang sudah ada, tutorialnya kita akan ambil dari webnya Miguel Greenberg. Ya, jadi saya tidak menyediakan spesifik tutorial. Kalian bisa membaca tutorial lengkapnya itu satu melalui Miguel Greenberg. Yang kedua adalah melalui Bisa AI Academy, ya, course Python. Oke, silakan yang belum boleh install tools-nya, yaitu Anaconda dan XAMPP, dan juga lihat-lihat dulu tutorialnya dari Miguel Greenberg dan juga Bisa AI Academy. Itu free course-nya Bisa AI. Baik. Oke, sambil menunggu kalian bisa install, jadi kita sedikit membahas mengenai apa itu microservice. Ya. Jadi microservice ini suatu arsitektur yang memungkinkan kita bisa memisahkan layanan ke dalam beberapa infra atau server yang berbeda-beda. Dengan tujuan kita bisa memisahkan agar nanti kalau ada maintenance, kalau ada suatu kendala pada suatu layanan tidak mempengaruhi layanan yang lainnya. Mungkin sebelum ke arah microservice ya, jadi sedikit mengenai skema suatu sistem enterprise yang umumnya arsitekturnya adalah ada klien, ada server, ya, atau lebih spesifiknya yaitu back-end dan front-end.
kita pisahkan antara back-end. Back-end itu adalah suatu ya server mungkin ya, atau kode atau API, application programming interface yang kita bangun di belakang, yang isinya itu hanya kode-kode ya, API, logic, database, koneksi ke pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, ini back-end ya. Sebelah kanan ini yang warna putih background-nya ini adalah back-end. Kita siapkan skemanya di sini ada 3 server, ada server gateway, ada server 1, ada server 2 dan lain-lain. Ya, ini 3 server ini. Dan kita memiliki front end. Front end itu sesuatu yang berkaitan dengan tampilan. Ya, kalau ada tampilannya, kita bisa sebut dengan front end. Ya, ini front end, connect ke back end, nanti dia akan runut ke belakang ya, ngambil layanannya di mana. Nah, front end umumnya tidak melakukan banyak logic, tidak melakukan banyak komputasi, karena semua komputasi dilakukan di dalam back end. Jadi ini adalah skema dari back end dan front end. Contoh front end apalagi, misalkan aplikasi Android, ya aplikasi iOS, desktop, dan lain-lain. Nah, ini adalah front end. Bagaimana kita membuat suatu aplikasi front end dan back end, tergantung teknologi programming yang kita gunakan. Untuk membangun front end, tergantung platformnya. Misalnya kita ingin buat suatu aplikasi web, ya kita bisa menggunakan kode igniter, ya, kemudian Laravel. Kalau programmingnya adalah PHP. Kalau misalnya kita membuat aplikasi natif Android, kita bisa menggunakan Kotlin ya atau Java. Kalau kita ingin membuat aplikasi natif iOS, kita bisa menggunakan Objective-C ya, Swift dan lain-lain. Ini untuk front end ya. Atau sekarang sudah ada yang hybrid. Hybrid itu dia sekali develop satu baseline code ya, kita bisa generate ke dalam multiple platform. Contohnya apa? Contohnya React Native. Atau misalkan contoh lainnya Flutter. Ya, kita bisa develop sekali 2 ya di sini. Nah, bagaimana dengan back end? Sebenarnya back end kita bebas aja milih programming ya. Kita bisa menggunakan Python, PHP boleh nggak? Boleh ya. Node.js, Ruby ya dan lain sebagainya. Pilihannya bagaimana? Kalau saya, prinsipnya adalah yang penting memudahkan kita dan fiturnya tersedia atau tidak. Dengan PHP bagaimana kira-kira membangun suatu back end? Ya sebenarnya PHP juga sudah ada. Misalnya kode igniter, bisa nggak? Boleh ya, kode igniter. Misalkan dari Chris Caserguis ya. Ini kita bisa bangun suatu back end server. Ini dengan ini sudah ada ya yang modifikasi kode igniter, namanya ini Chris Caserguis. Jadi dia buat suatu framework untuk membangun suatu API ya. Jadi ini dengan mudah kita bisa bangun API dengan menggunakan kode igniter. Ini cukup mudah digunakan nanti kalau, karena hari ini topiknya bukan PHP ya, jadi ini sekedar informasi. Menggunakan PHP bangun REST server, API, itu bisa ya. Nanti silakan coba menggunakan framework-nya ini, Chris Caserguis. Kalau menggunakan Node.js bagaimana? Node.js apalagi ya? Node.js kita punya biasanya HPJS. Ya. Jadi kita bisa membuat suatu back-end server yang fokus pada back-end-nya. Ya. Kita bisa gunakan HPJS. Ya, ini minimal kode ya kalau menggunakan HPJS. Kemudian scalable ya dan lain sebagainya. Ya, jadi framework-nya macam-macam, tergantung kita. Ya, ini contoh dengan Happy.js. Bisa nggak hanya menggunakan Express.js? Ya, bisa aja. Ya. Jadi apapun teknologinya itu tergantung dari kita sebagai developer. Kalau di Python bagaimana? Topik kita pada hari ini bahasannya adalah Python Flash. Ya, Python Flash. Nah, kenapa menggunakan Python Flash? Ya, nanti kita coba lihat sedikit ya. Jadi
Flash ini salah satu framework untuk, mmm, kita buat suatu aplikasi ya, aplikasi dengan, membuat aplikasi web ya, aplikasi web, di Python dan ini, sejauh ini kalau saya memang pengguna Flash ya, udah cukup lama. Kenapa menggunakan Flash? Karena sifatnya yang micro framework. Jadi ini cepat ya, kalau butuh library tambahan baru kita install. Jadi tidak melot semua library ke dalam, eee, environment kita. Nah, ini salah satu, kelebihan Flash di sini. Kemudian, community-nya cukup banyak ya, dan nah ini yang tadi saya bilang micro framework ya. Jadi Flash itu bertujuan untuk menyimpan core, simple but extensible. Misalnya gini, nanti nanti boleh lihat ya punyanya Miguel Greenberg, ini lengkap banget. Misalnya di, kita kita menggunakan Flash, tapi kita misalnya belum, kita nggak mau connect ke database ya, tidak perlu diinstal, modul connect ke database-nya, ya atau misalnya modul connect ke mananya nggak perlu diinstal. Nah, itu kelebihan dari Flash ya. Biasanya banyak yang sudah diinstal, nah kalau di Flash ini dia, menyimpan core-nya tapi bisa di-extend ya kalau ada, penambahan gitu dan lain-lain. Kemudian juga membangun web front end dengan Flash juga bisa. Ya, jadi tampilan Flash bagus ya, connect ke berbagai framework tampilan ya, misalnya seperti CSS ya dan lain-lain itu bagus banget kalau di Flash ya. Jadi ini kalian bisa coba kalau berminat mendalami Flash ya, ini bisa lihat dari palette projects ya ini seperti itu. Kemudian dari sisi aplikasi backend, fiturnya lengkap di sini. Lengkap bagaimana? Misalkan kita ingin melakukan scaling, ya, scaling ke beberapa server itu sudah ada library-nya. Atau misalnya kita ingin project kita ini kita bungkus di dalam suatu Docker, kemudian kita deploy Docker image kita ke dalam multiple server. Sudah ada beberapa fitur di dalamnya yang mendukung itu. Kemudian yang lainnya banyak ya, kalau saya sebutin nggak habis-habis kelebihan Flash ini. Jadi hari ini kita akan menggunakan Flash ya, Python Flash. Nah, terus juga kalau di Flash ini kita sudah punya web server sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menginstal Apache ataupun Nginx ya, kita nggak perlu install. Tapi ini sudah ada di dalamnya ya, Nginx dan Apache-nya. Nah, web server sendirinya. Tapi kalau kita ingin deploy ke dalam Apache ataupun Nginx itu bisa ya. Jadi kita misalnya gunakan namanya WSGI middleware ya. Jadi ini salah satu poin penting juga di Flash ya. Kalau kita mau jalankan Flash kita ini di dalam suatu server, kita bisa gunakan WSGI ya, Web Service Gateway Interface ya. Nanti runningnya di atas Apache ya dan lain sebagainya. Kemudian benefit lainnya bisa teman-teman lihat di sini ya, termasuk membuat ya dan lain-lain lah ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan ya sambil nunggu temennya yang lain install boleh ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kemudian balik lagi di sini. Jadi teknologi yang akan kita gunakan, kita hanya fokus di poin back-end-nya saja ya. Ini ada 3 server yang akan kita setup, server gateway, server 1, server 2 ya. Server gateway-nya nanti dengan Flash ya, ini juga sama, server 1, server 2, ini dengan Flash juga. Nah, skemanya seperti ini yang bisa kolaborasi beberapa multiple server seperti itu. Oke, kemudian biasanya komunikasi antara server ini kita akan menggunakan suatu metode yang disebut dengan API. Ya, API atau Application Programming Interface ya. Jadi ini ada suatu API. Jadi API ini suatu koneksi di antara komputer dengan komputer atau suatu server dengan server ya. Suatu sistem dengan sistem
yang mana kalau kita menggunakan API itu tidak akan mengganggu sistem yang lainnya. Jadi misalkan sebagai contoh, server satu ini punya layanan untuk komunikasi dengan pihak ketiga. Misalnya di sini pihak ketiganya adalah API eksternal dari Raja Ongkir misalnya, contoh. Nah, server satu dia akan request data dari Raja Ongkir dan dia akan memberikan, Raja Ongkir ini akan memberikan respons kepada server satu. Nah, di mana server satu ya tidak akan mengganggu layanannya Raja Ongkir karena ini server yang terpisah. Kalau butuh data berarti tinggal request ke API eksternal ya dan juga menerima responsnya kita simpan di dalam server satu. Kemudian API ini juga biasanya mengeluarkan suatu respons yang bentuknya umumnya ya, umum digunakan sebenarnya banyak selain bentuk komunikasi antara server ya. Jadi umumnya itu menggunakan yang pertama adalah XML ya. Jadi XML atau Extensible Markup Language ya. Jadi kita bisa mendapatkan keluaran dari server lainnya itu berupa ini ya, XML. Contohnya kita ambil dari data BMKG. Jadi kalian bisa lihat-lihat ini contohnya dari BMKG. Misalkan saya request data forecast dari Aceh misalnya, ini contoh. Nah, ini bahasa komunikasinya adalah XML. Jadi saya akan hit API-nya digital forecast ini ya, saya hit, kemudian datanya ini kita lakukan parse ya, kita lakukan kita ekstrak ya setiap data ini ke dalam sistem kita. Nah, ini adalah output dari API. Jadi artinya di sini BMKG itu membuat suatu API yang menghasilkan outputnya adalah bahasa komunikasi XML. Yang mana kita sebagai user, kita bisa request dan mendapatkan responsnya berupa XML. Ini contoh ya, XML. Format yang pertama. Format yang kedua, kita bisa menggunakan JSON. Nah, ini banyak digunakan JSON. Jadi JSON ini salah satu komunikasi ya. Ini contohnya, kita request suatu data ke dalam atau ke servernya JSON placeholder. Berarti JSON placeholder ini punya API dan dia mengeluarkan responsnya berupa bentuknya adalah JSON ini. JSON ini kita dapatkan dan akan kita ekstrak ke dalam sistem kita. Ya, seperti itu. Dan ini bisa kita tambahkan parameter-parameternya, misalnya parameternya limit 10, dia akan nambah ya. Halamannya misalnya nambah lagi, halaman ke-5, halaman ke-6, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa request ke API, ke JSON placeholder. Ya, ini datanya. Kemudian kita dapat value-nya, kita masukkan ke dalam sistem kita. Sampai sini bisa dipahami nggak? Balik lagi ke arsitektur kita, ini anggaplah yang kedua ini ya, ini adalah JSON placeholder. Yang pertama adalah data BMKG. Ini BMKG, di bawahnya JSON placeholder. Kita punya server, internal ya, server satu, yang mana server satunya itu kita spesifiknya adalah dia akan mengambil data dari data BMKG yang ini dan akan mengambil data dari JSON placeholder. Berarti yang kita lakukan dari server satu, kita akan request ke data BMKG dan responsnya berupa XML. Kita akan request ke JSON placeholder dan responsnya adalah dalam bentuk JSON. Nah, kalau sudah dalam bahasa komunikasi, baik itu XML atau JSON, kita sudah bisa menggunakan platform-platform yang berbeda. Mau saya menggunakan Node.js di server 1, boleh. Mau saya menggunakan di server 2-nya Python, juga boleh. Server gateway-nya saya menggunakan contohnya Ruby, juga boleh. Jadi tidak ada kendala dalam bahasa. Ya, multiplatform. Karena bahasa komunikasi ini support multiplatform. Mau kita menggunakan apapun,
bahasanya itu tetap didukung. Seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja, bentar. Mau saya agak bermasalah, bentar ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sudah. Ada pertanyaan nggak? Sudah semua diinstal tools-nya? Sudah semua? Suara saya lancar nggak ya? Oh, respon nih kayaknya. Oke, lancar ya suara saya? Lancar nggak? Oke, sejauh ini konsepnya bisa dipahami nggak? Untuk konsep client server atau back end front end? Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi kita akan bangun hari ini cukup panjang hari ini. Jadi kita bisa bangun suatu 3 server ini. Nah, hari ini ngoding semua ya. Jadi saya akan coba lambat, tapi semuanya bisa ikutin, bisa membuat microservice sederhana ya. Ini saya sebutnya sederhana. Karena kalau yang kompleks itu kita harus siapkan load balancer-nya, ya kemudian scaling-nya, ya itu nggak sampai sana. Kita hanya membuat skemanya 3 server seperti ini dan connect ke API eksternal ataupun ke database internal. Seperti itu. Oke, jadi kuncinya di sini adalah web server ya. Jadi web server yang kita bangun nanti kita akan menggunakan internalnya dari Python Flash ya. Kita akan gunakan di sana. Oke, ada konsep yang disebut dengan monolitik dan ada juga konsep yang disebut dengan microservice. Jadi kalau monolitik ya ini contohnya. Ini front end ya, ada desktop ya, ada mobile. Semuanya connect ke dalam satu server yang sama dan di dalam server ini berbagai layanan ada di sini semuanya. Sebenarnya monolitik itu bagus ya dalam pengembangan sistem untuk cepat ya. Yang mungkin penggunanya masih sedikit, kita bisa menggunakan monolitik. Kalau monolitik, keuntungannya adalah developnya cepat karena hanya membutuhkan satu server, ya. Kemudian benefit lainnya adalah ini berorientasi kepada layanan juga ya, jadi layanannya semua disatukan ke dalam satu server. Ya, tapi kekurangannya adalah kalau server ini mengalami gangguan, semua layanan akan dapat implikasinya. Nah, sehingga kita perlu ini ya, kita lihat ya. Sehingga kita perlu mengubah arsitektur kita menjadi microservice. Kenapa? Karena kalau monolithics, kalau untuk penggunanya concurrent-nya masih sedikit ya, penggunanya sedikit, ya masih bisa dihandle. Tapi kalau penggunanya sudah banyak, ya apalagi layanan yang kita tawarkan itu banyak, ya pisahkan. Tapi antara layanan bisa tetap komunikasi. Nah, di sini secara konsep sederhananya adalah kita akan siapkan satu server gateway. Ya, satu server gateway ini akan bertindak sebagai gateway di antara multiple server kita, backend kita. Kalau di sini contohnya kita bisa menggunakan berbagai bahasa ya, apapun itu bahasanya, yang penting API-nya bisa komunikasi. Jadi tidak berpengaruh bahasanya misalnya, saya nggak mau PHP nih gitu karena nanti kendala komunikasinya enggak. Yang penting dia bisa API-nya itu bisa menerima request dan menghasilkan respons ya. Contohnya seperti itu. Skema yang akan kita buat hari ini adalah kita akan buat 3 server. Server 1 akan connect ke API eksternal ya. Kemudian server 2-nya akan punya database internal. Dan ada server gateway yang nantinya akan menghubungkan front end kita dengan berbagai layanan. Misalkan gini, front end dia akan request, tolong tampilkan data, misalkan ongkos kirim dari Bandung ke Jakarta. Requestlah ke server gateway, dia request nih, tampilkan ongkos kirim dari Bandung ke Jakarta. Server gateway nggak punya datanya, yang punya siapa? Server 1.
dia akan melakukan request, ya request ke sini, yaitu dia akan request dari minta ongkos kirim dari Bandung ke Jakarta. Server 1 ternyata nggak punya juga, yang punya adalah API eksternal, yaitu Raja Ongkir. Dia request ke Raja Ongkir, tolong tampilkan data ongkos kirim dari Bandung ke Jakarta. Dikasih dalam bentuk respons. Ya, responsnya ini bentuknya bisa XML atau JSON. Ya, tergantung kita pakainya apa. Kalau di Raja Ongkir, dia keluarkan outputnya adalah JSON. Ya, JSON-nya kita tangkap. Kemudian bisa diproses dulu di sini. Kita keluarkan field yang diperlukan saja. Kemudian kita responskan kembali kepada server gateway. Ya, di sini baru dia menerima dan responskan kembali kepada front end. Ya, dalam bentuk misalnya JSON. Boleh nggak misalnya Raja Ongkir keluarannya itu JSON, server 1 keluarannya XML? Boleh aja, nggak jadi masalah. Jadi misalnya di sini keluarannya XML, di sini keluarnya JSON lagi, boleh. Yang penting antara platform yang berbeda bisa saling komunikasi. Seperti itu. Oke ya, ini skema yang akan kita gunakan. Mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba buat implementasinya. Jadi, silakan buka tutorialnya ini langsung. Nggak banyak jelasin ya, sudah ada di tutorial di sini. Oke, kita akan buat suatu API ya di dalam server kita. Oke, silakan dibuat dulu. Sebentar, saya setup dulu ya. Tutorialnya sudah dibagikan, silakan bisa dicoba ya nanti. Sebentar. Oke. Buat. Oke, kita lanjut lagi. Ya, saya jelaskan dulu. Jadi REST ya API ya sama. Jadi kita akan bangun suatu API, REST API. Nah, nantinya ini komunikasinya itu via protokol HTTP ya. Dan ada beberapa metode, mungkin sudah pada tahu, ada get, ada post, ada put, ada delete. Selain itu banyak yang lainnya. Tapi kita fokusnya di sini hanya post dan get ya nantinya. Oke, kita akan coba membuat suatu kode sederhana ya. Jadi di sini kita ya silakan dicoba copy ini yang app.py. Silakan di copy. Tapi kita percepat aja, silakan di copy seperti ini. Oke, kita buat satu folder namanya microservice. Kita beri nama misalkan ini server1.py. Oke, silakan buat folder namanya microservice, simpan di dalam server1.py. Hasilnya seperti ini, silakan dibuat. Untuk apa aja? Ini perintah ini untuk import library Flash ya. Kemudian yang ini kita akan buat kita ya ini intinya implementasikan ya Flash-nya ke dalam app, variabel app. Kemudian kita akan buat suatu endpoint. Namanya endpoint-nya adalah root. Ini root ya. Ini root. Oke, kemudian kalau kita jika endpoint-nya di hit, maka akan menjalankan fungsi index. Ya, fungsi index di dalamnya adalah cetak hello world. Oke, seperti ini. Yang di bawahnya ini adalah fungsi program. Nah, di sini debug-nya bisa kita atur. Di belakangnya misalnya ada port-nya, misalnya port 5001 ya. Secara default-nya port 5000 kalau kita tidak definisikan port. Ya, ini config-nya ya. Oke, jadi silahkan disimpan, di save. Kemudian kita jalankan server kita. Dijalankan dengan command prompt masing-masing. Oke, jalankan dengan perintah
server1.py. Oke, sekarang kita sudah jalankan server kita. Nah, kalau debugnya diisi true, berarti ini development ya di sini nih, kelihatan di sini. Kita jalankan di dalam lokal port kita di sini. Kalau nanti di host ke dalam suatu cloud, tinggal tambahkan aja hostnya berapa misalnya 82 dan lain-lain ya. Tapi kita tidak menggunakan itu sekarang. Oke. Nah, kalau dengan Python Flash di sini kalau kita jalankan, dia akan secara otomatis reload ketika ada perubahan kode kalau debug ya. Sehingga di sini lebih memudahkan kita. Oke, sejauh ini masih bisa dipahami nggak? Pertanyaan dulu. Share screen tidak room ID dan passwordnya. Maksudnya gimana? Nggak kelihatan share screen. Coba. Oke, sudah ya. Oke, kelihatan nggak? Aman ya? Oke. Nah, setelah kita buat, kita jalankan. Ya, cara menjalankannya Python spasi nama filenya yaitu server1.py. Kita bisa install Postman. Silakan kalian bisa install Postman. Jadi Postman ini salah satu tools untuk memudahkan kita untuk cek API kita. Ya. Nah, di sini saya buat di sini localhost 5001. Ya, kita hit localhost 5001. Oke, di sini metodenya get. Yang lainnya ada banyak, tapi kita hanya menggunakan get. Yang lain-lainnya nggak usah diisi, authorization, body, ya nggak usah. Ya biarin aja, send. Nah, sekarang setelah kita hit API-nya, ternyata sudah jalan ya. Di sini endpoint kita yaitu index, isinya adalah hello world. Ya, seperti itu. Ini. Kalau saya ganti, ya saya ganti hello, bisa save, hit lagi, dia langsung keubah. Tidak perlu di reset, di restart. Kenapa? Karena dia debugnya dia otomatis. Kalau ada perubahan kode dia akan reload secara otomatis. Ya, seperti itu ya. Tapi di sini outputnya belum dalam bahasa komunikasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Sudah jelas semua? Oke, nanti bisa coba lagi yang lain. Di bawahnya ini ada beberapa program. Nah, silakan copy yang ini di bawahnya. Di copy aja dulu penjelasannya, bisa jelaskan. Oke, silakan di replace ya. Kita akan buat satu, kita gunakan library-nya, ini ada banyak ya, library-nya ada Flash dan ada JSONify. JSONify ini untuk library untuk ekstrak JSON atau membentuk JSON ya. Kemudian ini sama ya yang tadi. Kita akan buat suatu JSON object di sini ya, JSON object. Sorry, ini array-nya ya, yang ini adalah objeknya. Jadi di sini ada dua data, ada dua array. Ya ini. Array itu kan struktur data yang menampung tipe yang sama. Kalau ciri seperti ini adalah objek ya. Ada kurung kurhawa, ini adalah objek. Nah, di sini ada meta name-nya, dan di sini adalah value. Ada name, ada value. Ya, ini ada name, ada value. Ya, ada name, ada value. Ya, ada name, ada value. Ada name, ada value, dan seterusnya. Nah, kita akan buat suatu variabel, variabel task yang isinya adalah data. Ini belum JSON ya, masih data atau variabel saja. Variabel apa ya ini ya? Variabel ya intinya data lah ya. Nah, kemudian kita akan setup satu endpoint ya, endpointnya namanya ini /todo/API/v1/task, dan metodenya get, bisa kita ganti-ganti. Nah, di sini kalau saya hit endpoint ini, maka kita akan panggil get task ya. Get task-nya nanti secara otomatis dia akan mengeluarkan dalam bentuk JSON. Ini JSON. Ini masih data, tapi karena kita masukkan ke dalam fungsi JSONify, dia akan menjadi suatu JSON object. Ya, ini kita jalankan. Misalnya di portnya kita ganti ya, misalnya berapa kira-kira 5000
2009. Oke, kita jalankan. Nah, sekarang saya jalankan ini kita di dalam port 6009 ya. Kita jalankan di dalam port 6009 dan sekarang kita bisa hit API kita 6009 slash nih. Kita hit sekarang send. Oh, kenapa nih? Sebentar. Bentar ya, kita cek dulu. Server 1, oke. Kita harus, kalau ganti port harus di reset dulu. Nah, oke, sekarang kita hit API kita. Sekarang kita sudah memiliki data, ini API kita, dan outputnya adalah JSON object. Ini JSON object nih, object. Tapi task ini di sini JSON array. Di dalam JSON array-nya ada JSON object, ada JSON object. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa semua? Bisa nggak? Object not found. Ini tinggal copy aja. Ini di copy nih, yang ini. Sudah di copy belum? Ini di copy. Masukin di dalam copy, jalanin. Udah itu perintahnya tadi Python spasi server 1. Oke, yang lain gimana? Yang tanda U itu fungsinya untuk apa? Ini sebenarnya bisa kalau nggak salah untuk ini ya semacam apa, menandakan ini string gitu ya, menandakan string. Oke, ada lagi, ada errornya object not found slash bin Python. Ini mungkin konfigurasi environment variabelnya mungkin ya, coba dicek lagi atau gimana. Mau di share screen boleh, silakan di share screen. Atau saya lanjut dulu aja ya, nanti kita buka sesi tanya jawab setelah ini. Nah, ini kita sudah bisa buat satu endpoint yang kita berhasil dapatkan ya datanya ini, datanya. Ini kita belum connect kemana-mana, baru satu server ini. Oke, sekarang kita buat server 2. Silakan buat server 2. Server 2-nya copy aja dari sini. Ya, server 2 kita simpan. Server 2. Ini saya hapus dulu. Jadi kita intinya akan buat server 2-nya dengan endpoint-nya, kita persingkat aja ya, get server, get apa ya, namanya tadi apa ini, get task ya, get task server 1. Oh, jangan ini. Kita dapatkan server 1 slash get task. Ya, gini aja. Oke, silakan dibuat. Kemudian yang saya lakukan di sini, oh ya, kita simpan dulu di sini ya, kalau bisa ini kita save dulu. Silakan di save Postman-nya ke dalam buat suatu collection. Cara buat collection di sini klik new, kemudian buat collection, klik collection. Ya, klik collection, namanya apa. Nah, sekarang saya udah punya collection-nya namanya microservice ya. Kemudian saya simpan ke dalam collection microservice, kasih nama misalkan request name-nya tadi apa ya? Task namanya. Save to microservice. Nah, saya sekarang sudah punya satu collection yang mana collection saya di dalam Postman ini saya bisa lihat di web. Jadi kalau mau dibagikan kepada timnya, bagikan aja nih, view in web. Sekarang saya sudah punya collection. Oke. Nah, ini collection-nya, nih ada 2 collection yang saya buat. Ini ada yang barusan kita buat get task ini ya, get task ini, atau yang satu saya hapus dulu deh. Saya hapus. Oke. View in web. Klik lagi view in web. Jadi usahakan kalau sebagai back-end programmer, kalian harus punya Postman. Karena biar mengujinya gampang, manage request-nya mudah. Nah, ini contoh codingannya, sebenarnya tinggal diklik aja, kalian mau pakai bahasa apa.
mau Node.js, mau PHP, mau Go, ya mau Ruby, mau Python, ya dan lain-lain silakan. Nah, misalnya saya akan gunakan Python request. Jadi sebenarnya gini, ini secara konsep ya. Ini konsep mungkin bagi beberapa yang baru, jangan dihafalin. Source code itu jangan dihafalin. Kalau kita ngapalin source code, hari ini Python bagus, mungkin 10 tahun mendatang Python udah nggak ada, kita repot. Karena kita menghafal source code ini. Ya. Tapi kalau kita memahami fundamental dan strukturnya, itu mau ganti bahasa apapun, sama aja sebenarnya. Hasilnya menjadi lebih bagus menurut saya. Nah, kita akan coba copy ini, ya silahkan di copy Python request, saya copy nih, copy, kemudian saya balik lagi ke program server 2, ya saya akan coba paste aja langsung di sini, paste, ya. Nah kita akan connect, intinya gini, Postman ini dia menyediakan contoh source code untuk bagaimana cara connect ke tasnya kita. Ini cara connect-nya gini. Kalau kita buat dengan ada autentikasi, dengan ada body request, ya, ada autentikasi misalnya dengan OAuth atau dengan JWT, itu nanti dia akan menyesuaikan contoh source code-nya, gitu. Itu ya. Nah, ini sekarang saya akan coba connect ke dalam server 1. Server satunya kan 6009. Endpoint hit-nya yang ini kan, ini ya. Makanya ini saya copy. Oke, sekarang saya ini kita komen dulu. Langsung di sini. Jangan lupa konsepnya Python dia ada tab-nya, menandakan tab ini bagian dari get task ya. Oke, kalau saya hit API server 1 get task, maka yang terjadi adalah saya punya URL ini server 1 ya, URL-nya server 1, dan saya akan request, saya akan gunakan fungsi request. Fungsi request ini untuk request API. Ya, kita akan request dengan metode get ke URL ini. Ini headers-nya kalau mau diisi boleh, datanya kalau ada ya. Tapi kan kita belum ada data, jadi dihapus saja. Dihapus, ini dihapus. Oke, kita hapus. Kecuali kalau server 1 kita sediakan misalkan ada autentikasi, ya kemudian ada dan lain-lain ya. Perlu apa gitu, harus kita siapkan. Nah, ini kita hapus saja. Oke, sekarang saya akan return-kan response text-nya. Ya, seperti ini. Portnya kita ganti jangan 6009, tapi misalnya 6010. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, kita jalankan ya. Python server 2.py. Oke, sekarang saya sudah punya 2 API. Oh, salah nih. Nah, kalau error kayak gini, jangan panik ya. Kita bisa, sebentar, kita cek dulu. Line 8, get task. Oke, atau ini kita hapus aja deh. Get task. Oke. Bentar. Oke. Host request get URL, get request, si request ada response, return. Oh, sorry. Ternyata ini udah benar sih harusnya. Coba ya, ini kita biarkan dulu. Coba kita print aja dulu. Kita print sesuatu. Ini. Dia enggak. Oh, ini Python 3. Print. Sebentar. Ini. Oh, initnya belum ada ya tadi. Mana? Oh, ini. Ini udah. Name. Sebentar ya, saya cek dulu. Portnya mungkin 5000. Leading URL slash. Oh, oke. URL-nya harus startnya dari ini ya, benar ya. Oke, ternyata kesalahannya di situ. Oke, nah sekarang kita jalankan di port 5004. Nah, kita akan buat satu request baru. Saya akan nanti buat request baru.
request-nya itu kita jalankannya di sini ke localhost 5004. Localhost 5004. Ya, di mana endpoint-nya adalah di sini endpoint-nya mana tadi? Endpoint-nya adalah ini get task ya. Get task send localhost 5004. Oke, kalau error seperti ini kita bisa lihat ini kenapa nih? 609 nggak ada katanya. Padahal kita jalan ya. Kita cek dulu. Coba ya, kita ulang. 009. Oh, root-nya yang salah. Oke. 9. Oh, benar ya. 09. Dengan request URL. Udah, coba kita ini no connection for localhost. Nah, kalau kayak gini kita bisa trial error dulu ya. Oke. Kita restart, send ulang. Valid response. Oh, oke. Kita return aja. Return response text. Oke, reload lagi, send. Oke, sekarang kita sudah punya data di dalam server 2 kita ya. Server 2-nya isinya adalah ini. Server 2 ini kita dapatkan data ini sebenarnya dari server 1 ya. Kalau misalnya saya matikan server satunya, saya matikan nih. Oke, apa yang terjadi? Dia akan dapat nggak kira-kira? Nggak dapat ya, tidak ada karena server satunya mati. Kalau saya nyalakan, nah, dia bisa dapat. Nah, jadi di sini skema kita kembali lagi ke dalam sini. Kita sudah buat ini server 1 dan namanya server get. Oke, kita rename aja dulu. Ini server get ya. Kita rename server get biar nggak bingung nanti. Oke. Server get. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Masih bisa mengikuti nggak sejauh ini? Masih bisa mengikuti sejauh ini? Oke, kalau bisa kita coba buat satu lagi ya. Nah, sekarang kita akan buat satu server lainnya, yaitu server 2 ya. Server 2-nya kita copy aja dari server 1. Ya, silakan di-copy. Buat. Kemudian kita ganti ya, ini misalkan singkat aja mungkin. Oke, gini aja ya. ID nama. Misalnya kita ini nama, misalnya Pratama. Nah, server 2 ini kita buat, silakan di-save dengan nama server2.py. Kita buat server 2, endpoint-nya misalnya di sini adalah nama, ya, tas atau ya bolehlah samain aja. Tas. Oke, seperti ini. Kita jalankan di portnya misalnya 6008. Ya. Kemudian kita akan jalankan server 2 dengan perintah Python server2.py. Oke, sudah jalan ya di 6008. Yang tadi kita save dulu. Postman-nya di sini namanya nama postman-nya misalkan server gateway /get task ya. Oke, sekarang kita buat satu lagi di sini. Kita hit ke yang sama dengan yang task ini, tapi dia beda server lah. Tapi di sini masih portnya yang kita bedakan, yaitu 6008. Ya, ini seperti ini. Kita hit API-nya, send. Nah, sudah dapat ya. Oke, server 2 sudah dapat.
kita save juga di sini, kita save namanya misalnya tas atau kita bedain per server aja ya biar enak. Server 2/tas ya, kayak gini. Yang tas ini kita rename juga jadi server 1/tas. Nah, kalau sudah kita lihat collection kita di web, hasilnya nanti kita sudah punya 3 endpoint atau 3 ya endpoint API kita seperti ini, dan kita bisa atur nanti cara mau lihat cara connect-nya gimana. Ini sudah ada semua cara connect-nya seperti ini. Kalau mau connect ke server 1/tas, ini caranya. Server gateway get_tas yang ini juga sama. Nah, sekarang di dalam server gateway kita, sesuai skema yang kita buat, nantinya, kita lihat. Kita baru punya 1 endpoint. Endpoint ini dia mendapatkan data ke server 1 ya. Kita ganti aja ya, server 1 ini. Kita copy endpoint-nya, kita copy. Kita ganti server 2 get_tas ya. Dan portnya tadi 6008. Ini sama ya. Save, jalankan kembali. Nah, sekarang ini ada server 1, server 2, yang lainnya saya close dulu aja ya. Close, yang ini saya close. Saya close. Oke, server. Coba kita close semua dulu. Jalankan server 1. Ini close. Kita jalankan server 2. Kemudian kita jalankan server gateway. Nah, ini ternyata error. Namanya get_tas 2 aja, ini get_tas 1. Sekarang saya sudah punya 3 server. Ada server 1. Dan server 1 ini menyediakan API ini. Saya punya server 2 menyediakan API ini. Dan saya punya server gateway, yang mana server gateway ini mendapatkan data dari server 1, get_tas, dan mendapatkan data dari server 2. Sehingga skemanya, kalau kita lihat lagi di sini, ini server, lihat ya, server gateway-nya, ini. Kemudian server 1-nya, ini server 1 ya, server 1-nya ini, dan ada server 2-nya, ini server 2-nya yang ini. Ya, jadi ada 3 server yang semuanya saling komunikasi. Nah, sekarang kita coba hit API-nya. Ya, hit API-nya, ini kita rename dulu biar terstruktur ya. Server gateway, get_tas server 1. Nah, kita copy yang ini. Yang lain kita close aja ya. Save. Oke. Kita buat endpoint baru. Tadi kan ada get_tas yang gateway ya, server gateway. Ada get_tas 1 dan ada get_tas 2. Kita kopikan. Oke, seperti ini. Kita hit. Dapat. Ya. Get_tas. Oke, kita simpan. Harusnya ini. Oke. Yang satu lagi, ini kita ganti menjadi server 2. Kan? Dapat. Ya. Ini belum dalam, kita modifikasi belum. Ini baru ngetes koneksi ketiganya. Gateway, get_tas 2. Collection-nya microservice. Oke. Nah, kalau misalnya salah satu server mati, ini yang mau kita demokan adalah konsepnya microservice. Misalnya server 1 mati nih. Mati ya server 1. Saya hit lagi. Saya hit misalnya server gateway-nya. Kita pindahin dulu. Oke. Gateway ke server 1 error. Kenapa? Karena mati. Tapi kalau saya hit ke server 2 get_tas, apa yang terjadi? Masih nyala. Karena server 2-nya tidak ada masalah. Ya, server 2-nya masih terus running. Sekarang saya nyalakan server 1. Server 2-nya saya matikan. Oke. Sekarang kita hit yang server 1. Nyala. Kita hit yang server 2. Mati. Keduanya sama-sama dari server gateway, localhost 5004,
Ini juga sama, localhost 5004. Jadi sama-sama di server gateway. Clear ya sampai sini ya? Tadi ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Chandra, boleh ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk semua? Bisa mengikuti? Jadi kita buat server gateway, server 1 dan server 2 ya. Server satunya sesuai di skema kita tadi, server 1 itu akan menampilkan data yang tadi ID, title ya dan lain-lain. Server 2-nya menampilkan nama nama aja, dan server gateway-nya itu connect ke server 1 dan server 2 seperti itu. Oke ya. Nah, ini kita sudah menggunakan Python Flash ya, skemanya sederhananya tadi server gateway, server 1, server 2. Oke, silakan kalau ada pertanyaan saya tungguin ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kayaknya ada pertanyaan. Materi ini di YouTube ya, ada nanti di YouTube-nya Bisa AI ya. Ada di YouTube-nya Bisa AI. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Portnya harus disetting, kalau tidak disetting itu default-nya 5001. 5000. Portnya harus disetting, kalau tidak disetting, default-nya adalah 5000. Nah, sekarang saya akan coba deploy ke dalam 3 server yang berbeda ya. Sebentar saya coba akses dulu servernya. Ini tidak bisa kita bagikan servernya, tapi nanti kalian kalau punya server sendiri ya, atau PC yang beda-beda, silahkan bisa ikuti skema-skemanya. Saya cek dulu. Bentar ya. Sebentar ini. Nah ya, akses. Oke, ini. Ya, sekarang saya akan coba deploy skema tadi ke dalam server yang berbeda. Ya, ini saya punya 2 server. Ya, servernya ini, server pertama. Kelihatan ya. Ini boleh diperhatikan aja, nanti silakan bisa dicoba-coba. Misalnya ada 2 PC yang berbeda atau gimana ya. Oke, ini biarin kita nyalakan aja ya. Server 1 nyala, server 2 nyala, server gateway nyala. Oke, nah sekarang saya akan remote servernya ini teman-teman MSIB Bisa AI ya. Ini mungkin pada punya ya server ini kalau yang MSIB. Kita masuk ke dalam ya. Oke, passwordnya jangan dibagiin ya teman-teman ya. Jadi ini khusus untuk yang MSIB. Oke, ini kita menggunakan Huawei Cloud. Di server ini server yang anggaplah yang ini kita pasang tadi untuk server 1 ya, dan gateway lah atau server 1 aja. Yang ini untuk server 2. Jadi satu lagi localhost saya itu menjadi server gateway gitu aja. Gateway. Oke, sekarang saya akan buat saya masuk dulu ke folder saya. Oke, saya akan buat program untuk server 1. Server 1.py. Oke, kemudian nah ini ya. Oke, saya copy paste langsung sini. Portnya tetap sama 6009. Save.
Kemudian kita jalankan dengan perintah Python server1.py. Nah, kalau belum diinstal gini, kita tinggal install. Pip install flash. Oke. Jalankan lagi. Oke, sekarang sudah jalan server satunya. Sekarang saya akan coba ke server 2. Yang ini. Server satunya udah jalan ya. Ini. Sekarang saya coba remote ke server 2. Oke, saya masuk ke folder saya. Terus saya buat server 2.go. Oke, server 2-nya tadi malah program ini benar ya ini ya. Oke. Paste di 6008. Save, yes. Kemudian jalankan lagi Python server 2.go. Oh, belum diinstal ya. Saya coba apt-get install Python 3. Oke. Oh, udah ya ternyata. Oke. Berarti kita gunakan Python 3. Oke, pip install flash. Install flashnya. Pip install 3 ya berarti. Pip 3 install flash. Udah. Pip 3 install flash. Python 3. Server 2go.py salah. Jadi kita kasih nama apa? Oh, salah. mv server 2.go ke server 2.py. Oke, jalanin lagi Python server 3.py. Masih ya? Coba server 2.py. Oke, flashnya udah. Oke. Terusnya Python 3 server 2.py. Pip 37 mungkin ya. Install flash. Pip 3.7 install flash. User can resolve broken VNV. Oke. Oke, sebentar. Saya modifikasi dulu sedikit ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Sebentar, saya coba dulu. Mungkin ada sesuatu yang missing. Bisa. Ya, setelah saya running server 1 dan server ini server 1 ya, dan server 2. Nah, sekarang saya akan hit API-nya. Hit API-nya, saya beralih ke Postman saya sekarang. Ini seharusnya masih jalan ya, ini masih jalan. Saya ganti sekarang. Localhost-nya sekarang saya ganti menjadi di sini IP-nya adalah 94 titik berapa ini 74 12732. Oke, saya hit API cloud saya. Sebentar. Oh, ininya belum diatur. Sebentar, kita matiin dulu. Oke, hostnya kita harus atur di sini. Hostnya adalah 0000. Seharusnya begini. Ini tes dulu ya, kita tes dulu.
9474 12732 12732. Oke, hasil ya ini. Nah, sekarang saya sudah jalankan server satunya di cloud saya ya. Contohnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba jalankan di server 2, berarti sama ya, ini kita modifikasi dulu. Nano server 2. Tambahkan hostnya itu, param hostnya ditambahkan. Oke. Oke, jalan. Jalan lagi. Salah. Ini kita ganti IP-nya berapa? 119 13.24.218. Oke, send. Nah, sekarang udah jalan ya. Udah jalan nih. Send lagi. Oke, send beberapa kali. Nih, dia beberapa kali nih. Lagi ya, send lagi, nambah lagi. Ya, saya send lagi, nambah lagi. Hitnya itu ke detect. Ini juga sama. Saya hit lagi, send 2, ya, send lagi 3, dan seterusnya. Nah, tapi ini kalau kasusnya saya matikan, saya close session saya. Ini saya close nih sessionnya. Terminate. Saya hit lagi. Nggak bisa, karena sudah di close sessionnya. Nah, jadi kita bisa akalinnya runningnya itu di atas Apache. Nanti dengan menggunakan WSGI. Tapi karena mungkin waktunya nggak keburu ya kalau kita coba WSGI, nanti ya bisa dieksplor sendiri untuk WSGI. Oke, tapi cara lainnya, kalau kita ingin membuat di session kita terus bisa aktif terus-menerus, kita bisa gunakan Tmux ya, terminal multiplexer. Gunakan Tmux di dalam server kita, kemudian kita jalankan Python 37 server 2. Oke, jalan ya. Nih, saya hit lagi, jalan. Kemudian sessionnya saya close, terminate. Dia masih tetap jalan. Ya, masih jalan terus. Karena kita atur di dalam Tmux ya. Ini juga sama. Kita jalankan Tmux. Kemudian kita jalankan tadi Python server 1.py. Jalan ya. Server satunya send. Walaupun kita close session ya, ini saya close nih. Dia masih tetap jalan. Ya, karena ada suatu Tmux, terminal multiplexer, dia bisa jalan running walaupun sessionnya kita close, tapi session di servernya masih tetap aktif. Jadi kita sudah punya 2 API di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih bisa mengikuti? Oke, saya jawab dulu ya. Oh, codingannya saya bagikan aja ya di share notes. Codingan server get ya, ini server get. Ini saya kasih ini ya, server gateway. Silakan bisa dicoba. Oke, satu lagi codingannya server 2 ini. Dan diedit ya, ini silakan di copy aja. Oke, server 2, satu lagi codingan server 1. Jangan di ini ya, jangan di edit. Mungkin masih banyak yang ngopi. Oke, silakan bisa dicoba nanti. Server 1, server 2, server 3. Server gateway. Oke, saya coba bantu. Pembelajaran terjadwal full stack, materinya microservice menggunakan full stack, menggunakan Python Flash. Sebenarnya saya buatnya menggunakan Golang. Artinya kan di sini mau pakai apapun bisa sebenarnya. Ya nggak? Yang di kelas kita belajarnya menggunakan Golang. Pembelajaran tamu hari ini kan kita buka untuk publik ya, untuk teman-teman community Bisa AI juga banyak yang gabung di sini. Kita menggunakan Python Flash. Nanti kalau perlu kita buat lagi menggunakan Node.js. Jadi sebenarnya bahasa itu sama saja.
Yang penting kita sebagai programmer kita tahu alurnya, tahu cara membuatnya. Kalau bahasa ya ini terus terang saya belajar Flash ini 10 tahun lalu mungkin ya, pertama kali menggunakan Flash. Ya sampai sekarang bukan bukan tahu caranya, udah lupa sebenarnya cara ininya, tapi karena sebenarnya udah nggak banyak ngoding saya saat ini. Tapi karena saya paham fundamental, alur web service-nya, alur microservice-nya, jadi implementasinya juga bisa. Tapi kalau suruh buat program tanpa ini, ya, maksudnya contoh source code, ya susah, nggak bisa. Saya nggak hafal satu-satu barisnya untuk apa. Tapi cara penggunaannya tahu. Gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman MSIB bisa mungkin jadi bukan acuan ya, tapi jadi referensi atau best practice. Codingan itu jangan dihafalin, tapi kita tahu alur atau fundamentalnya. Bahasa tinggal ganti. Kalau disuruh, Pak bisa nggak menggunakan apa misalnya Ruby on Rails? Ya bisa aja. Yang penting alurnya kan sama sebenarnya. Tinggal ganti bahasa. Ganti bahasa itu cepat. Gitu ya. Server gateway-nya berarti gimana? Misalnya yang dimatiin server gateway-nya berarti server 1 dan server 2 bisa komunikasi dong, Pak. Kan kita nggak buat server 1 dan server 2-nya bisa komunikasi. Kecuali kalau kita kasih firewall terhadap server 1, misalnya ini. Kita kasih firewall di sini, ini juga kasih firewall, yang bisa mengakses ini hanya gateway. Yang bisa mengakses ini hanya gateway. Kita kasih firewall, bisa dengan IP tables. Ya, IP tables, firewall. Nah, kalian bisa menggunakan bisa isolasi si servernya itu dari dunia luar. Ya, ini dengan firewall chain. Ya, nanti silakan bisa dicoba. Nah, ini misalnya drop ini contoh untuk ngeblok semua koneksi dari IP address apapun. Misalnya gini, kita mau blok semua koneksi dari IP apapun kecuali IP-nya 10.10.10.10 misalnya. Bisa seperti itu. Jadi kita batasi misalnya akses dari mana tadi ya, ini ya. Akses dari dunia luar semua tidak bisa mengakses server 1. Yang bisa mengakses server 1 hanya server gateway saja. Ya, itu yang kita lakukan, banyak kita lakukan saat ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita buat yang gateway. Oke, sekarang yang gateway-nya saya modifikasi sedikit. Oke, gateway-nya tidak saya hit ke 12701, tapi saya hit-nya ke 6009. Mana tadi? 6009 ini ya. Oke, saya akan hit-nya ke sini. Ini ya, IP-nya. Oke, saya hit ke sini. Dan satu lagi, saya copy, saya hit ke sini. Oke. Ya, ini ya. Saya save, kemudian server gateway-nya ini ya, di restart. Nah, sekarang saya coba jalankan via Postman. Server gateway. Oke, ini ya. Send. Masih bisa dapat nih. Kok bisa dapat? Karena ini kan gini. Ini dapat ya. Walaupun saya akses ke cloud, ya masih dapat karena di cloud-nya nyala gitu. Server 2 misalnya send masih dapat juga, kecuali kalau cloud-nya tidak nyala. Nah, sekarang kita coba ya, cloud-nya kita matikan. Root at berapa tadi? 94741232. Oke. Ini kita masuk, bisa misalnya nih masuk. Oke. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini saya matikan servernya. Saya matikan ya ini ya. Saya matikan ini server 1. Saya hit dari server gateway saya. Server gateway-nya di lokal, server satunya di cloud ya. Error. Kenapa? Karena saya matikan. Sekarang saya nyalakan kembali. Oke, send lagi. Nyala lagi. Gitu ya. Sekarang saya hit ke server 2. Oke.
session terminal 0. Oke, saya matikan. Kemudian hit. Bukan ini sebelahnya. Hit. Mati. Karena di cloud-nya mati. Menyalakan kembali. Hit lagi. Nyala kembali. Ya. Jadi, skemanya skema ini. Ini lokal. Ini server 1 adalah di apa? IP-nya berapa tadi? Ini 9474.127.32 dan server 2-nya dari sini. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa atur ya ini cloud di cloud ya, cloud di server 1, ini cloud di server 2, yang ini di lokal kita. Kitnya ya ini sebenarnya di host di cloud juga bisa, tapi cloud-nya hanya ada 2 yang bisa digunakan gitu. Oke, paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Semua silakan kalau ada pertanyaan. Silakan ya, saya buka sesi tanya jawab kalau ada pertanyaan. Mungkin gini, setelah ini nanti kita coba modifikasi si server 1, server 2-nya. Server 1, server 2 kita modifikasi, connect ke server 1 kita connect ke API-nya apa? Tadi kok jadi lupa. Kita connect ke API-nya Raja Ongkir. Server 2 kita coba connect yang ini, server 2 kita akan coba connect ke database internal ya di MySQL gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sejauh ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa mengikuti? Ini saya tanya dulu ya, silakan. Bisa mengikuti nggak sejauh ini? Bisa, oke. Lebih mudah menggunakan Python atau Golang? Ini buat teman-teman MSIB kan udah coba yang Golang. Lebih mudah yang mana kira-kira? Python, oke. Lumayan. Oke, Python. Kenapa nggak suka Golang? PHP. Oke. Boleh nggak pakai PHP? Ya boleh aja sih. Boleh. Nggak ada yang tidak boleh. Kalau saya lebih senang pakai Golang. Kalau saya, tapi banyak kerjaannya ternyata di Python. Kayak gitu. Tapi sama aja sih bahasa. Mau menggunakan PHP ya boleh, mau menggunakan Golang boleh, dan lain-lain. Ya tergantung kita. Oke ya, sampai sini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba tadi apa ya, task berikutnya kita coba connect ke Raja Ongkir. Silakan dibuka Raja Ongkir. Raja Ongkir ini, silakan buat akun di Raja Ongkir kalau belum punya akun. Kalau sudah punya ya tinggal masuk aja. Ya. Saya udah punya akunnya. Oke, sekarang bagi yang belum punya silakan registrasi di Raja Ongkir ya. Kita akan coba lihat ini, klik panel untuk melihat API kodenya. Kemudian dokumentasi API-nya ada di integrasi. Nah, sekarang kita akan coba ini kurirnya udah banyak nih, ada Ninja Express, dulu nggak ada, cuman JNE dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita akan coba klik yang dokumentasi yang starter. Kita akan dapatkan data provinsi ya. Ini data provinsi. Ini contoh request, bisa kita request ya. Python cari, udah ada nih contohnya. Oke. Tapi di sini katanya pakai HTTP client. Ya sama aja sebenarnya. Oke, silakan bisa di copy. Kita akan coba dapetin data provinsi. Ya, kita coba data provinsi kita dapatkan. Oke, data provinsi di dalam server 1 ya. Kita buat endpoint baru. Silakan buat endpoint baru. app.root. Namanya
kita bedain aja ya, misalnya to do API v1.0 slash get province. Kemudian methods-nya kita isi dengan get yang tadi yang atasnya ya. Nanti bisa diisi juga get apalagi gitu dan lain-lain. Oke, kita buat dev get province. Oke, nah ini kita kopikan, oke, seperti ini. Nah, ini connect-nya dia pakai import HTTP client. Kalau tadi sebelumnya kita pakai request. Sekarang HTTP client. Oke. Nah, ntar saya rapi dulu. Nah, di sini contohnya kita menggunakan header sama datanya. Ya, headersnya ini kita gunakan API key kita. Ya, nanti silakan API key-nya bisa didapatkan di sini, di panel. Silakan di-copy API key masing-masing ya di sini. Oke. Kemudian kita akan request ya. Di request. Dan nanti hasilnya kita return aja ya. Return belum kita JSON kan ya. Ini biarkan aja seperti ini. Return. Oke, silakan bisa dicoba. Connect ke Postman. Buat satu ini baru. Katanya di sini ini kan di mana ya? 6009 ya, localhost. Hitnya ke localhost 6009 slash to API v1 get province. Salah. Headersnya kita isi. Tadi katanya, nggak usah kalau di sini nggak, karena kita ngisinya di sini. Oke, langsung aja get province, harusnya get send. Dapat harusnya. Nah, kalau dapat ya, ini ya. Oke, sekarang saya sudah dapat data ongkos kirim, data provinsi Raja Ongkir. Ya, dapat provinsi ID-nya misalnya 12, 13 ya. Misalnya 14 ya, saya ganti. Ingat ya, kalau di sini kan dia nge-refresh sendiri kan. Sen 14 itu di sini apa nih? Kalimantan Tengah ya, saya ganti lagi misalnya paramnya misalnya 20 ya. Kita send lagi. Belum di save. Ntar dulu, save dulu. Hit lagi send. Zone ya. Maluku Utara. Seharusnya ini bisa di JSONify juga ya, JSONify misalkan data ketik 2 nih, boleh ya seperti ini. Oke, tes dulu. Oke. Oh ya udah. Oke. Tapi ini ada ininya ya, karena dia keluarannya ini bukan dalam JSON banget lah gitu, harus di parsing lagi. Ya nanti kalian bisa coba parsingnya ya. Gitu. Oke, clear ya sampai sini ya. Ini sekarang server satunya sudah punya ke Raja Ongkir. Yang sudah punya connect ke Raja Ongkir. Nah, sekarang kita coba yang lain lagi. API-nya misalnya ongkos kirim dari satu kota ke kota lainnya. Nah, ini ya. Ini yang cost ya, menentukan ongkos kirim. Gunakan yang ini. Sama kan? Nah, payload-nya ini bisa diisi. Kita isi nanti. Oke, ini bentar, saya tes dulu. Payload-nya bisa kita isi berdasarkan param yang kita input nanti. Seperti ini. Coba kita return. Key-nya tadi kita ambil dari sini, salah. Panel. Bukan. Ini. Payload-nya ini nanti kita masukkan ke dalam request-nya. Misalnya kurirnya JNE dari kota 501 ke 114. Weight-nya 1700. Oke, sekarang kita jalanin. Dan
Kalau error kayak gini, kita bisa tahu kenapa dia error. Server 1. Oh, enggak error ya. Nih, berhasil ya. Tapi namanya bisa kita ganti get ongkir. Ongkir, ini get ongkir. Oke. Get ongkir. Send. Mungkin agak lama ya kalau ongkos kirim. Oke, dapat ya. Ini data ongkos kirim dari suatu kota ke kota lain. Nah, ini kita udah dapat ini datanya. Kalau kita mau dapatin masing-masing field, ya sebenarnya kita bisa dengan flash. Caranya gini, flash JSON get value atau object. Browsing. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana cara mendapatkan ini, misalnya origin details, ya kita bisa browsing di sini. Caranya, oh katanya gini. Oh bukan, ini terlalu simple. Kita cari. Oke. Nah ini ya kita ya. Dapatkan suatu key-nya. Misalnya kita dapatkan key-nya adalah apa, ya kita dapatin di sini. Ya, seperti itu. Jadi, cukup simpel, yang penting kita bisa googling aja. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jadi, server satunya kita atur connect ke Raja Ongkir ya, untuk mendapatkan ongkos kirim. Nah, sekarang kita ke server 2. Server 2-nya adalah, atau yang dilakukan adalah, jadi beda ini. Masalah ini. Server 2-nya, oke. Server 2-nya kita akan connect ke MySQL. Ya, kita akan connect ke MySQL untuk, atau MongoDB juga boleh. Ya bebas lah, apapun itu mau connect ke database internal kita. Ya. MySQL Python tutorials point. Oke. Nah, jadi kalau mau connect ke MySQL kita, oke, semuanya silakan dinyalakan servernya XAMPP. Ini saya nyalakan juga XAMPP-nya. Jadi di lokal ya ini ya. Server 2-nya kita atur, dia connect ke database internal kita. Oke, sambil menunggu servernya saya nyalakan. Oke, sudah nyala. Ya, kita start. Oke, service-nya nanti dinyalakan semua. Untuk yang Apache dan MySQL-nya ya, kita bisa nyalakan. Ini mungkin masih loading. Nah, untuk connect ke, dari Python kita connect ke MySQL, kita bisa misalnya select data aja ya. Python MySQL, select data. Kita coba select data dari Python kita. Kita perlu install MySQL connector. Nah, ini aja ya, ini. Ini kita copy, kita buat endpoint baru. Ini kita copy dulu. Ini misalkan namanya get data namanya. Ini juga get data. Oops. Oke, kemudian ini kita copy, yang ini copy. Ini abaikan dulu return-nya. Paste seperti ini. Jadi silakan bisa coba yang ini ya. Oke. Get data, import MySQL-nya di atas saja, sini. Oke, kemudian connect ya, user password-nya apa nanti, dan lain-lain. Nanti penjelasannya nanti saya jelasin, yang penting ini kita buat dulu, jalan dulu. Sama. Ini juga, ini sebentar, saya rapiin dulu. Ini nggak jalan, kok nggak rapi. Oke, nah sekarang saya udah jalan. Ya ini kita buka open. Ya salah, go to application. Oke, kita jalankan. Oke, PHP My Admin. Apa nggak jalan?
Seharusnya jalan sih. Oke. Nah, saya buat suatu database namanya misalkan microservice Flash. Ya, kita buat suatu database. Kalau bagi yang belum pernah coba database, silakan lihat di tutorialnya Bisa AI, ada di sana ya untuk microservice. Misalnya saya buat satu table produk namanya, atau user aja ya, user. Ini singkat aja, yang penting kita mau coba nampilin aja ID user, nama, sama password. Begini aja. Ini index primary, go, auto increment. Di sini varchar 200, short varchar 200. Ini bebas aja, database-nya silakan buat sampel aja sederhana ya. Nah, sekarang saya insert suatu data, nama Octave 1.346. So, lagi misalnya Bisa AI 54321. Insert lagi Pamela. Go. Nah, sekarang saya sudah punya data, ada 3. Saya akan tampilkan data kita ya dari, nah ini kita connect ya, ini dengan menggunakan MySQL connector. Kita connect, usernya root, passwordnya kosongin, hostnya localhost, database-nya namanya apa tadi? Microservice Flash. Service Flash. Oke. Kemudian select, yang mau kita query-kan adalah select semua data dari table user. Query-nya ini kita mau query-kan dari table user. Ya, sampai sini ya. User. Oke. Kemudian result-nya akan kita tekankan. Kita variabel hasil aja, hasil sama dengan kemudian kita returnkan hasil. Oke, seperti ini dulu contohnya. Nah, sekarang kita coba jalankan di Postman kita. Ya, ini kita save lagi Postman-nya di tadi server 1 ya. Ini server 1 get ongkir. Oke. Save. Oke, sekarang kita buat request baru. Endpoint-nya sama seharusnya di sini. Namanya di sini adalah get data. Ya, get data send. Nah, kalau ini nggak ada, apa nggak ada? Sebentar, kita cek dulu. Get data to do API v1. Oh, salah, ini server 2 ya, harusnya server 1. Server 2-nya 6008. Send. Nah, kalau error, kita lihat errornya kenapa. No module name MySQL. Berarti kita harus install pip install ini ya. Ini katanya errornya di sini no module name MySQL, pip install MySQL. Kita lihat dulu deh di tutorial point. Introduction. Kalau mau connect itu dia pakai apa? Nah, ini ya, pip install MySQL connector Python. Nah, ini kita gunakan yang ini. Nah. Oke. Install sekarang. Apa nih? Oh, ya udah. Oke, kita install MySQL connector. Oke, sekarang kita jalankan kembali server 2-nya. Oke, sekarang kita hit API-nya. Ya, ini get data, send. Nah, kalau kayak gini, kita lihat lagi. Cannot open, oh, jangan portnya salah. Atau
ininya ya mungkin tadi mana dia lokasinya di sini di localhost ya, hostnya kita ganti lagi proses, kita lihat lagi. Sebentar. Agak lemot ini. Oke, send. Coba. Ini karena konfigurasi. Kalau ini apa nih? Ya mungkin agak lambat. Oke, error juga. Host is not allowed to this MariaDB server. Oke. Karena yang terbaru sih. Ya, nanti saya coba dulu. Coba kita open terminal. Oh iya, oke. Jadi memang ininya penyimpanannya yang ini ya. Harus saya konfigurasi dulu berarti. Ini kalau kita nggak tahu cara konfigurasinya, browsing aja, copy dulu sini. Udah ketemu kan Stack Overflow. Jadi kalau errornya kenapa ini? Oh, privilege-nya ternyata sih. Oke. Jadi kita bisa caranya seperti ini. Seharusnya ya. Users account. Hostname, host. Oh, privilege ya udah tapi ya. Host. Seharusnya sih udah. Ya nanti kita cek lagi lah. Ya. Nah jadi intinya sih bisa connect ke MySQL dan bisa dapetin datanya. Ini mungkin karena konfigurasi MySQL saya. Yang terbaru XAMPP-nya banyak konfigurasi. Kalau yang lama nggak banyak. Seperti itu. Jadi silakan bisa dicoba ya nanti untuk secara detailnya. Untuk server skemanya, server 1 connect ke Raja Ongkir, server 2 connect ke internal database gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Bisa semua nggak? Bisa? Pada bisa? Nah, karena ini udah mau jam 9, jadi silakan bisa dicoba masing-masing ya. Untuk peserta MSIB sudah dibagikan akses akunnya, akses cloud-nya. Teman-teman MSIB silakan gunakan cloud yang sudah dibagikan. Bagi Bapak Ibu peserta lainnya, nanti bisa coba dengan lokal ya. Sementara yang masterclass on job training juga sudah dibagikan juga akses cloud-nya, bisa menggunakan itu. Ya. Yang di connect ke Raja Ongkir boleh di-share. Connect ke Raja Ongkir. Oh boleh. Sebentar, saya kirimin dulu. Connect ke Raja Ongkir tadi yang mana ya? Server 1. Oh iya, saya hapus dulu ya key-nya. Ini key saya soalnya. Nanti key-nya silakan bisa diisi dengan key-nya masing-masing ya. Connect ke Raja Ongkir. Ini saya kirim lagi ya. Server 1-nya saya replace aja yang lama menjadi yang baru. Sebentar. Server 1. Oke, silakan bisa dicoba. Server 1-nya ini. Server 2-nya seharusnya jalan, ini cuman konfigurasi MySQL saya belum dikonfigurasi, saya harus config dulu. Nanti silakan masing-masing bisa dikonfig sehingga nanti nggak ada kendala buat connect.
Ini server 2-nya, sebentar saya copy server 2-nya. Oke, silakan. Sudah ya. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Bisa silakan dicoba skemanya tadi, microservice. Jadi kesimpulannya, microservice ini tidak tergantung pada bahasa. Kita bisa menggunakan bahasa apapun untuk connect ke beberapa, uh, untuk membagi layanan ya, layanan menjadi beberapa server ya, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.